satu. Pariwisata, konstruksi, transportasi. Standby. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Sobat Berita Jatim, kembali lagi di Demi Masyarakat Spesial Satgas COVID-19 bersama saya Ibnu Wibowo. Kali ini saya ada di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur. Saya sudah bersama Pak Andrio Himawan, Sekretaris Dinas, Pak Ye. Yap. Harusnya memang ini Pak Kepala Dinas langsung, tapi Iya. karena yang bersangkutan dipanggil oleh Bu Gubernur, jadi harus diwakilkan oleh Pak Andrio, Pak ya. Yap, mohon Apa kabar, Pak Andrio? Baik Mas, sehat. Salam Iya. sehat selalu buat Oke. pemirsa juga. Saya mengingatkan dulu nih Pak, jangan lupa pesan ibu. Pesan ibu itu ada 3M. 3M itu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun, Pak Andrio. Siap. Oke, Pak Andrio, ngomong-ngomong soal kondisi UMKM di Jawa Timur nih Pak Andrio. Selama pandemi, apa kabar Pak Andrio? Ya pasti mau nggak mau, suka nggak suka, ya pasti selama pandemi ini mereka sangat terdampak Mas. Oh. Jadi memang banyak pelaku-pelaku usaha UMKM yang mengalami disrupsi ya. Disrupsi, ya. Maksudnya mereka mengalami penurunan omset, pengurangan penjualan dan lain sebagainya. Banyak sekali. Jadi perlu kami jelaskan bahwa jumlah dari UMKM di Jatim sendiri itu ada 9,78 juta. Banyak Pak Andrio ya, Banyak 9,78 juta Nih, ya. 9,78 juta itu berdasarkan sensus ekonomi tahun 2016. Oh, yang terbaru ya? Iya, Oke. tahun 2016 dan survei pertanian antar sensus 2018. Itu dari sekian banyak, terdampak semua atau seperti apa kondisi realnya di lapangan? Banyak yang terdampak. Jadi yang paling terdampak itu UMKM yang ada di sektor pariwisata, yang mereka ya? di bidang pariwisata itu paling terdampak. Oke. Terus kemudian konstruksi dan kemudian istilahnya konstruksi dan banyak Mas, jadi yang terdampak banyak. Jadi UMKM yang paling banyak terdampak itu yang usaha mikro Mas. Justru malah yang paling level Yang paling kecil ya? level yang paling kecil usaha Iya, mikro, iya, iya, usaha iya. cilok dan lain sebagainya, bakso dan lain sebagainya itu ada 93,37%. Itu yang benar-benar di level mikro Pak Andrio ya? Di level mikro yang Oke. mereka omsetnya per tahun sampai 300 juta. Oh. Terus kemudian yang terdampak lainnya itu ada di level usaha kecil, itu di angka 5,92%. Atau 579.000 sekian unit yang ada di Jawa Timur. Kan kalau berdasarkan yang saya tahu nih Pak Andrio ya, Iya. untuk sektor makanan atau F&B itu Iya. kan kayaknya tidak terdampak karena masyarakat kan juga sekarang ada ojek online, ada Betul. pesan antar. Tapi kok Iya. kenapa di usaha mikro ini terdampak sekali kalau dari data Pak Andrio? Kan mungkin kalau yang GoFood, seperti Mas ya ini maaf menyebut merek, Iya. tapi maaf ya ada GrabFood sekalian lah biar adil netral ya, biar adil, netral oke. kan. Itu mungkin mereka hanya beberapa kan Mas. Oh. Jadi sekarang sektor seperti catering, Oke. kan sekarang pernikahan juga sedikit sekali Iya, jumlahnya. ya. Di masa-masa new normal ini kan mereka berusaha bangkit Mas. Dan level istilahnya untuk offline, pertemuan offline, rapat dan lain sebagainya Mais ya? kan masih sangat Dibatasi ya, sangat oke. dibatasi. Dan itu semua kan berhubungan dengan penyediaan makanan Oh, minuman. justru itu malah yang pelaku-pelaku di sektor itu justru mereka yang mikro ya selama pandemi ini ya? Iya, ada Selama yang ini. mikro, ada yang kecil. Oh, Jadi oke. sampai tengah-tengah sama. Jadi catering besar itu termasuk terdampak karena ya nggak ada pertemuan, dan pemain pertemuan ada protokol kesehatan yang maksimal satu gedung berapa orang. Seperti kalau kita ke mall, Oke. itu ke toko maksimal 6 orang, Iya, ya kan dibatasi. Jadi iya, sama ini satu gedung yang biasanya umumnya bisa sampai 1.000 orang, Dikurangi ini paling lagi ya. cuma 200 orang. 25% maksimal Mas, dari kapasitasnya mungkin ya. Itu untuk kalau kiatnya dari Dinas Koperasi UMKM nih Pak Andrio. Iya. Apa seperti apa maksudnya? Apakah mereka diarahkan untuk ini sektor ini tuh sementara lagi lesu, kamu kesini gitu atau gimana? Iya, jadi lebih condong kita untuk sektor-sektor yang masih bisa dijalankan dalam musim new normal ini Mas. Ini kan sesuatu yang nggak normal dipaksa untuk menjadi normal. Yes, New normal benar. kan seperti itu ya. Jadi, Belum seperti sedia kala, Iya. tapi mau tidak mau itu pilihan terbaik ya, saat kan ini. menyesuaikan, Benar. menyesuaikan dengan pandemi ini. Jadi Oke. ada protokol kesehatan yang harus dipenuhi. Jadi misal seperti UKM tekstil. Tekstil. Oke. Ya, tekstil itu sebelumnya mereka membuat baju dan lain sebagainya kan. Ini kita arahkan mereka
dari Dinas Koperasi mengarahkan untuk mereka itu membuat masker. Oh, jadi Ya. mereka diarahkan untuk jangan produksi tekstil dulu nih, Iya, ini lagi jadi sepi jangan bikin gitu baju. ya. Jadi Oke. bikin masker, batik umpamanya. Oke, ya. Terus kemudian bikin hazmat. Hazmat pun mereka mampu bikin hazmat Oh, ya? mampu Mas, Oke. mampu. Level-level sampai usaha sedang itu mereka mampu bikin hazmat ya dengan istilahnya konveksi-konveksi itu. Terus kemudian juga yang sebelumnya ada di sektor lain itu juga mereka bikin disinfektan Mas. Disinfektan. Oh, jadi sebenarnya Ya. UMKM di Jawa Timur ini cukup capable, cukup mampu untuk produksi alat-alat kesehatan ya seperti Ya. masker, hazmat pun mereka mampu Ya, ya. kan kita Oke. ada BDC Mas ya, Business Development Center. Jadi istilahnya di belakang yang mengajari bagaimana para pelaku usaha itu membuat disinfektan yang baik, yang benar. Jadi kita ada para tenaga ahli, ada mentor yang mengajari Mas. Jadi melalui asosiasi dan itu sekarang bentuknya online Mas ya. Oh gitu, jadi Jadi- turun langsung juga ya di Diskop untuk membantu meskipun daring Iya. karena kan kondisi. Iya, Iya, jadi iya, umpamanya iya. bisa dibuka di Instagram kalau yang punya itu di klinik KUKM Jatim. Nah nih Sobat Berita Jatim Nah. bisa dicek nih di Instagram. Tadi apa Di Pak Andrew? Klinik KUKM Jatim. Klinik buka UKM itu, Jatim ya. Klinik KUKM Jatim. KUKM Jatim. KUKM Jatim. Dilihat di situ ada seminggu itu ada beberapa itu istilahnya live. Oh Dan- gitu. Oke, Iya, oke, oke, dan oke, itu oke. mereka diajari bagaimana cara mengemas produk, Oke. bagaimana cara mereka bertahan di saat pandemi ini. Oh juga diajarkan untuk seperti itu ya. Iya, jadi Oke, sebenarnya banyak luar biasa sekali. sekali Pak Andrew ya. Iya, dan di situ ada sertifikat juga, Mas. Oh jadi tidak hanya pelatihan di klinik KUKM Jatim di Instagram ini juga bisa mengeluarkan sertifikat Pak Andrew Iya, ya? sertifikat juga. Oke. Iya, gitu. Itu Jadi- sertifikatnya diakui secara nasional atau bagaimana? Ini kita keluarkan dari sini, Mas. Jadi Oh, oke. dan itu juga ada dari channel YouTube juga ya. Oh sama nih ya, kayak Ya, itu juga ya. Oke sama, oke oke sama, oke. Mas. Kayak sekarang ini. Kayak nah. kita sekarang nih ya, kayak Demi Masyarakat Ya. Spesial Satgas Ya. COVID-19. Oke. Lalu kemudian Pak Andrew, dari itu input yang didapatkan masyarakat sertifikatnya bisa apa ya, jadi standar sendiri atau seperti apa? Ya, itu kan bagi mereka yang umpamanya kan pengunjung istilahnya pemirsa kan tidak hanya pelaku usaha nih. Kan ada juga umpamanya akademisi, Oke. guru-guru. Ya. Nah, kemarin kita juga kedatangan guru SMK 6 Mas ya. Oh, guru SMK 6. Ya, Oh, 6 iya, Surabaya. iya, iya, Karena vokasi kan ya. tujuannya vokasi. Ya, itu mungkin bisa jadi istilahnya kalau fungsional, mereka tuh jabatan fungsional itu sebagai itu istilahnya tambah untuk naik ke tingkat itu Mas. Oh, bisa untuk jenjang selanjutnya. Berarti Ya. sertifikat yang dikeluarkan meskipun daring, sertifikat tapi tetap diakui ya Pak Andrew? Bisa. Oke, oke, oke. Lalu untuk marketnya sendiri seperti apa? Maksudnya kan ketika kita bicara produksi masker, kemudian hazmat, desinfektan, ini kan juga ada banyak kompetitor sekarang kan, karena sekarang Betul. semuanya larinya ke situ. Betul. Nah, untuk pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UMKM Jawa Timur seperti apa Pak Andrew? Jadi untuk pemasarannya sendiri kita tuh banyak sekali sekarang kita mau nggak mau suka nggak suka ya di era pandemi ini kita bekerja sama dengan marketplace online Mas. Oh, iya. Jadi ada semuanya saya sebutin ya. Iya, nggak masalah. Biar clear Jadi aja gitu, biar jelas ya, bahwa ada pembinaan dan ada marketing. Tokopedia, Tokopedia. ada Bukalapak, Oke. ada Gojek, Oh, ada oke. terus Shopee dan lain-lain kita pokoknya selama dia dikenal masyarakat luas, Oke. kita kerjasamakan Mas dan kita usahakan kalau kita itu bisa ke super seller di sana. Oh. Jadi ada yang Jawa Timur, Iya, iya, nah, iya. jepret. Jadi langsung Itu- jadi jujukan ya UMKM Iya, Jawa Timur ini. jadi Oke. kita berusahanya membinanya seperti itu Mas. Jadi dan kita mengajari mereka agar melek IT juga. Oh jadi Asosiasi ini. selama ini kan UMKM kan biasanya ada di pedesaan atau mungkin Iya, pinggiran-pinggiran iya. kota ini diajarkan supaya mereka melek IT agar bisa bersaing ya di era seperti Minimal ini. mereka berjualan lewat media sosial yang ada Mas. Iya, iya, Dan iya, juga iya, iya, iya. berjualan lewat marketplace online tadi. Oke. Jadi di samping ini kan kita juga ada yang offline Mas ya. Galeri ini ya. Galeri, ada Oke. galeri batik sama galeri CTH. Ini offline-nya. Ini dari seluruh 38 kota. Oh semuanya dikumpulkan di sini, Mereka- dihubkan di sini ya. Iya, mereka punya Oke. show di sini. Jadi kalau mamanya Mas atau mbak-mbak sekalian pemirsa seluruhnya, Sobat Berita Jatim kita panggilnya Pak Sobat Andrew. Berita Jatim Oke. ingin melihat batik Jawa Timur, Aha. monggo ke Raya Juanda 22, ya kan Mas? Iya, iya, iya. Sekalian beriklan saya ini, ya kan? Nggak masalah karena kan Gitu. pandemi ini kita harus Iya. bagaimana caranya supaya UMKM tetap bergairah Pak Andrew kan, Betul. bener kan? Jadi banyak Iya, iya, produk iya. UMKM Jawa Timur Aha. itu ada di galeri batik kami. Jangan jauh-jauh, beli aja di situ. Siap. Maka seluruh pemirsa itu Oke. akan membantu Membantu perekonomian perekonomian UMKM. Jawa Timur. Saya tadi tertarik dengan yang sektor alat kesehatan itu, sektor protokol kesehatan tadi. Ketika mereka produksi masker, ketika mereka produksi disinfektan, itu seperti apa dampaknya? Apakah produksi mereka tetap naik atau stagnan atau bagaimana? Ya pertama-tama pasti mereka
selama ini yang disinfektan itu masih banyak kebutuhan. Sampai saat ini ya? Iya, Oke. karena tanpa dipaksa pun kita akan memakai disinfektan sendiri. Benar, Mas, ya. kita kan memang cuci tangan Iya. pakai sabun, Iya. tapi memang disinfektan pun Kalau tidak masalah gitu kan? Tidak masalah. Hand Jadi sanitizer, kalau kita oke. nggak ada cuci tangan ya kita Iya, pakai iya, iya. disinfektan. Jadi pasar mereka masih luas. Mas. Oke. Apalagi yang di perkotaan ya, Mas, ya. Ah. Maka membutuhkan banyak disinfektan. Ah. Meskipun di perdesaan juga banyak, Mas. Iya, Tapi iya, iya. perdesaan mungkin mereka lebih cenderung ke cuci tangan. Nah, Mas, ya. untuk hazmat ini kan masih segmennya pasarnya terbatas rumah sakit kan kalau saat ini kan Pak Aryo ya. Itu bagaimana? Apakah Pemprov Jatim membantu menyalurkan ke rumah sakit yang ada atau membeli kemudian memberikan sumbangan atau bagaimana? Oh enggak, Mas. Jadi memang kita sampai mereka istilahnya hazmat ini kan banyak klinik-klinik juga. Oh, klinik-klinik juga pakai ya? Iya, iya. klinik gigi, klinik kecantikan dan lain sebagainya. Tidak Iya, hanya iya, ke iya. rumah sakit. Aha. Jadi kita bantu mereka cara membuatnya, Mas. Oke. Jadi melalui pelatihan-pelatihan Aha. online atau juga karena kita secara offline belum boleh, Mas ya. Oh iya, karena kan kita tidak boleh kerumunan kan Pak ya. Kita harus Iya. tetap jaga jarak gitu kan. Jaga jarak. Iya. Kalau hanya ada offline itu jumlahnya sangat amat terbatas. Oh. Ya kan, sebenarnya ini yang dikeluhkan oleh SMK kejuruan ya, Mas. Oke. Karena gimana SMK kejuruan itu nggak ada praktek, Itu susah tuh Pak ya. susah Iya, sekali, iya, Mas. Jadi benar, mereka benar. kemarin kesini Aha. menyampaikan hal-hal tersebut, ya, dan kita berdoa bersama mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Benar, iya. Karena kan kesehatan juga nomor satu ya, Oke. Mas. Selain sektor kesehatan tadi Pak, UMKM yang masih apa bisa dibilang stabil lah di era pandemi ini, kalau dari data Dinas Koperasi UMKM sektor apa nih Pak? Untuk yang sekarang itu ya istilahnya yang di bidang kesehatan, Mas ya. Nah, Mereka selain yang- bidang kesehatan kan, kalau Iya. bidang kesehatan kan otomatis mereka ketika yang lain turun mereka naik nih sekarang nih. Kalau sektor-sektor lain apa selain yang F&B? UMKM yang naik sekarang itu mereka yang pelaku usaha di bidang IT, Mas. Oh IT, Iya. justru malah IT malah naik Iya, ya? mereka mamanya tuh kecil tuh jualan laptop, Oke. jualan pulsa. Iya, itu kan benar, termasuk benar. UMKM juga, Mas. Benar. Iya. Karena mereka masih usaha mikro juga ya, usaha terkecil mikro juga ya. Iya, Itu iya. mereka masih bertahan sampai sekarang. Terus kemudian yang terkait dengan jual kartu, jual apa itu ada, Mas. Terus juga jual face shield. Face shield, oke. Iya, face shield juga Ah. mereka dibutuhkan. Terus kemudian handscoon. Handscoon. Oh, iya, handscoon, bisa sarung produksi. tangan. Jadi UMKM Jawa Timur bisa produksi handscoon sendiri ya? Anu, yang kain, Mas. Oh, yang kain, bukan Iya, yang karet ya, bukan yang latex bukan ya. yang karet. Latex Saya itu kira kan yang latex pabrikan bisa, ya. bisa gitu kan, hebat sekali UMKM Jawa Timur kalau bisa Belum, seperti Mas. itu. Nanti harus diajarin nama Mas kayak gitu. Saya juga nggak bisa Pak. Nah, kalau sektor-sektor sendiri yang kayak IT, kesehatan ada berapa banyak di Jawa Timur, Pak Andri? Yang IT banyak, Mas. Kalau kami nggak bawa datanya saat Iya, ini iya, ya, kalau oke. seluruhnya ya. Tapi yang jelas IT. banyak ya. Banyak, Mas. Meskipun mayoritas memang terhempas oleh pandemi ini ya. Udah terhempas, Mas. Oke. Nah, Pak Andrio, kalau kita bicara UMKM nih ya, untuk mereka yang tidak bisa alih sektor, seperti misalkan pariwisata nih, kalau yang garmen, yang tekstil tadi bisa tuh mereka yang bisa produksi baju, mereka produksi masker. Yang kayak pariwisata ini seperti apa, Pak Andrio? Ya ini mereka yang pariwisata itu mungkin mereka akan mengalihkan produknya, Mas. Seperti apa misalnya, Pak? Diversifikasi ya. Jadi umpamanya mereka harus secara apa ya, inovasi, Mas ya. Inovasi sama aja kayak sekarang kalau Mas bilang para pilot dan para pramugari sekarang terbang kemana, Mas? Yes, benar sekali. Iya kan, Ah, itu ah. jadi seperti itu, mereka harus pandai-pandai. Istilahnya ada seperti tetangga, saudara, yang sebelumnya mereka itu nggak pernah jualan, sekarang kan semuanya jualan. Akhirnya jualan semua. Nah, itu Akhirnya gimana? jualan, ya Akhirnya kan kan? marketnya bisa overload tuh. Betul, jadi kita aja, Mas, istilahnya daripada beli produk luar, Beli mending tetangga ya. beli tetangga aja. Oke, Jadi oke. gerakan beli tetangga, Mas. Itu juga digalakkan bukan sama Provinsi Jawa Timur? Ya harus dong. Iya, Kemarin iya, dari iya, Pak iya. Wagub sendiri itu, Aha. Pak Wakil Gubernur menyampaikan bahwa ayo kita beli produk-produk sekitar lingkungan kita. Nah ini nih Sobat Berita Jatim nih, Gitu. daripada kalian jauh-jauh, kalau mau belanja tetangga kalian ada jual, beli di situ aja ya Pak Andri Beli ya? di situ aja. Benar. Bantu tetangga, Iya, ya kan? iya. Dan bantu biar ekonomi tetap berputar di situ Iya aja. benar. Itu enggak. Iya memang harus seperti itu ya. Iya, Oke. itu. Nah tapi kalau sektor pariwisata diversifikasinya seperti apa Pak Andri? Diversifikasi sektor swasta ya kali ini seperti perhotelan nih mereka masih tiarap. Oh masih tiarap Iya, ya? tapi kan kemarin pelan-pelan kita berusaha untuk Oke. menjalankan. Oke Pak Andrio, setelah ini kita bakal lanjutin ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih, kan namanya UMKM mereka tetap buka, tapi kan harus ada protokol kesehatan yang dipenuhi. Kita akan ngobrol-ngobrol tips dari Dinas Koperasi Siap. UMKM seperti apa. Oke Oke. Sobat Berita Jatim, tetap di Demi Masyarakat Spesial Satgas COVID-19. Jangan lupa pesan Ibu ada 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun bersama saya Ibnu Wibowo.
memang yang sudah saya terapkan di sini, mulai cek suhu, cuci tangan, terus jaga jarak, juga masker itu alhamdulillah kadang itu setiap jam saya juga memberikan informasi bahwa di mana-mana sekarang harus pakai masker, di warung, di tempat-tempat yang tempat keramaian itu harus pakai masker semua. Maka tadi saya begitu datang ke sini, hal yang pertama saya lakukan adalah melakukan sosialisasi untuk penggunaan masker, karena masih ada banyak warga yang cukup apatis untuk tidak menggunakan masker, sedangkan masker itu adalah benteng atau obat yang paling mujarab untuk menangkal COVID. Per hari ini tidak bisa dipungkiri bahwa lonjakan kasus COVID-19 ini atau corona ini cukup meningkat di beberapa daerah, contohnya seperti Jakarta sekarang sedang mengalami wabah COVID di lonjakan kedua, dan saya harap Kabupaten Kediri tidak mengalami hal tersebut. Maka perlu adanya sosialisasi ekstra baik dari pemerintah kabupaten maupun seluruh masyarakat untuk bagaimana cara mensosialisasikan menangkal COVID-19 dengan penggunaan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan sebagainya. Sebenarnya kesulitannya tidak ada, cuman dalam hal ini mungkin perlu adanya ekstra effort atau ekstra dalam melakukan sosialisasi, karena sebenarnya masyarakat Kediri bukan masyarakat yang apatis. Kalau mereka diberitahu bahwa pentingnya, diberikan kesadaran seberapa pentingnya penggunaan masker, mereka juga pasti akan menggunakan masker. Nah, mungkin selama ini sosialisasi yang dilakukan oleh baik itu pemerintah kabupaten maupun Satgas Covid masih belum menyeluruh karena cakupan wilayah Kabupaten Kediri yang cukup besar. Ya, ini kenapa maskernya nggak dipakai? Nggak usah lah Bu, cuma kesini aja. Masyarakat, Berita Jatim TV spesial Satgas COVID-19 bersama Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, Pak Andrio ya, Pak Andrio. Pak Andrio, sebelum kita mulai bahas soal protokol kesehatan di UMKM, kita recap sedikit. Jadi sebenarnya permasalahan yang dihadapi UMKM di Jawa Timur selama pandemi itu apa aja sih Pak? Ini jadi mereka itu sekarang lebih ke kesulitan permodalan Mas ya. Kesulitan permodalan. Seperti tadi kami sampaikan kan itu 93% itu kan usaha mikro. Iya, benar, mereka terdampak sekali ya. Dan ini kan pandemi ini kan nggak hanya 1 bulan 2 bulan. Benar. Tapi berbulan-bulan. Yes. Mudah-mudahan itu segera selesai Mas ya. Semoga asalkan masyarakat patuh pada pesan Ibu tadi, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun, Pak Andrio. Benar. Kemudian yang kedua itu adalah produksinya terhambat Mas. Yes. Karena masih banyak bahan baku seperti bahan baku impor. Bahan baku yang impor nggak bisa masuk ya? Nggak bisa masuk. Okay. Kalau mamanya dari luar kota pun juga mereka distribusi kan agak terhambat. Nah ini di era new normal ini udah mulai jalan Mas. Oke. Alhamdulillah mulai jalan. Tapi kemarin 2 bulan terakhir itu masih agak susah. Tapi sudah mulai bergulir ya? Iya, terus penjualan turun. Penjualan turun karena daya beli turun. Daya beli masyarakat turun ya? Iya, pendapatan masyarakat turun ya kan. Itu akan berdampak keseluruhannya. Benar. Terus kemudian kesulitan bahan baku tadi itu. Kesulitan bahan baku. Ya, untuk yang impor susah, ya kan. Oke. Ya kan, impor susah, terus kemudian distribusinya itu mengalami apa namanya? Jadi sekarang kan susah jadi kontainer susah. Iya, masuknya pun susah. Masuknya susah. Nah, tapi kan ini kan sekarang sudah new normal ya Pak. Betul. Sudah mulai dibuka asalkan masyarakat itu patuh pada protokol kesehatan. Sekarang kan tadi ada dibilang daya beli masyarakat turun karena mungkin kemarin mereka tidak bisa bekerja, PSBB kan. Tapi kan sekarang PSBB sudah dicabut. Selama masyarakat patuh pada protokol kesehatan tidak akan diberlakukan lagi kan. Nah, di sisi UMKM-nya mereka pun juga sudah mulai buka. Nah, dari Dinas Koperasi dan UMKM apa sih maksudnya supaya pelaku-pelaku UMKM di Jawa Timur ini dipastikan bisa patuh protokol kesehatan? Iya, jadi melalui sosialisasi Mas ya. Sosialisasi ke asosiasi. Ya kan? Asosiasi. Ya kan UMKM itu kan ada asosiasinya ya. Ada asosiasi yang hijau, tekstil, ada asosiasi yang mamin, pariwisata dan lain sebagainya. Kita sampaikan termasuk UMKM-nya secara offline ya Mas kemarin. Jadi kita harus ada SOP dalam mereka berjualan. Ya kan harus menerapkan protokol kesehatan. Terus kemudian
pakai masker kain untuk menutup hidung dan mulut. Itu kita sampaikan berkali-kali. Minimal pakai masker kain ya. Iya. Iya. Minimal masker kain. Oke. Sekarang juga kalau nggak ya masker medis mas. Kan juga sudah banyak kan ya. Sudah banyak. Iya. Sekarang juga masker juga udah mulai turun harganya mas ya. Benar. Mulai turun, terus kemudian cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jadi kalau mereka jualan dan mereka toko apapun, UMKM apapun, mereka harus menyediakan tempat cuci tangan ya, termasuk air sabunnya. Terus juga menggunakan sarung tangan ketika menyajikan makanan. Oh harus wajib ya? Iya. So, meskipun itu hanya selevel warung-warung kaki lima. Seharusnya seperti itu mas. Tapi kan kita nggak bisa mengevaluasi semuanya. Yang penting protokol kesehatannya tetap diperketat ya. Terus face shield itu Face shield wajib ya? Ya face shield itu wajib. Itu yang kita sampaikan ya. Terus atur jaga jarak mas. Jadi sekarang kan udah mulai banyak ya. Sudah mulai banyak. Kursi itu ada yang satunya disilang biar nggak ditarik di tali ya. Gitu ya. Iya dikasih tali ya kan biar nggak turun. Terus kemudian jaga antar pelapaknya itu ya kan. Kalau bisa mereka diatur harinya mas. Oh, jualannya gantian ya? Iya, itu ada asosiasi PKL ya. Kemarin dari asosiasi PKL kemarin juga mas. Kita sampaikan seperti itu. Itu ada yang sudah berjalan belum pak? Sorry saya potong. Ada yang sudah berjalan nggak di Jawa Timur itu? Saya menarik tuh ada yang jualannya gantian asosiasi PKL itu. Ya itu mereka baru jalan. Oh jalan ya? Beberapa jalan. Menarik ini. Iya. Mereka gantian jualannya kan biar agak jauh sama tetangganya. Oke. Kan. Terus juga ada hindari kontak fisik secara langsung. Sekarang ngasihkannya itu kan dengan lepean. Iya, pakai nampan pak ya. Iya, pakai nampan. Benar. Iya. Itu yang kita sampaikan dan alhamdulillah itu banyak dilakukan oleh tempat makan juga mas ya. Oke. Dan rutin menyemprot disinfektan. Oh itu harus rutin ya? Iya, seperti di kantor kita ya mas. Kantor kita juga ini menerapkan tiap hari harus semprot tiap hari disemprot disinfektan ya? Minimal 2 hari sekali kita semprot. Paling tidak 2 hari sekali ya? 2 hari sekali kita semprot seluruh ruangan mas. Oke. Nah Pak Andrio, kalau kita bicara soal sosialisasi nih ya, saya nggak tahu seperti apa yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UMKM, tapi kalau saya itu kan agak bandel anaknya nih Pak. Saya tuh jarang mau dengerin orang, tapi kalau sudah ibu saya yang bilang, saya pasti akan dengerin. Apakah itu berlaku sama dan di skop UMKM ini menggerakkan ibu-ibu atau mungkin PKK untuk mensosialisasikan kepada para itu? Sama, jadi kemarin itu sudah beberapa kali ya kita dengan PKK Jatim mas. Oh, oke. Dengan PKK Jatim dan dibawakan sendiri oleh Ibu Arumi. Bu Arumi Basin itu selaku Ibu Wagub ya mas. Ya, selaku kan ketua PKK ya mas. Beliau selaku ketua PKK. Beliau selalu dengan welcome mas. Ketika kita undang, beliau membawakan sendiri, membuka sendiri dengan ibu-ibu seluruh kabupaten kota. PKK. Dan PKK itu kan sampai dasawisma, sampai bawah-bawah. Sampai ke level dasawisma itu berarti lebih kecil dari RT Pak. Sampai level desa mas, sampai level desa. Jadi memang benar tadi. Kan seperti apa kata adanya ibu negara. Iya benar. Kata ibu kota, nggak ada. Bapak kota. Makanya orang muda nakal gitu kan. Ternyata kamu seperti itu. Dan ibu-ibu PKK, kita melalui ibu. Kita kebetulan melalui PKK juga mas ya. PKK juga ibu-ibu Pak Andri. Iya, itu seluruhnya ibu-ibu. Iya. Siapa nggak ibu-ibu? Bener, yang udah nikah aja kalau udah istrinya yang bilang nurut gitu. Nurut udah daripada rame. Iya benar. Oke gitu kan. Jadi kita harus mensosialisasikan lewat ibu-ibu juga. Jadi memang ibu-ibu di Jawa Timur ini digerakkan juga untuk bisa supaya UMKM ini patuh protokol kesehatan dan masyarakat merasa nyaman dan aman ya. Pasti, iya. Mereka kan dengan senang hati mas menyebarluaskan itu karena ibu-ibu itu lebih laten ya mungkin ya daripada bapak-bapak. Benar. Ya, jadi melalui ibu-ibu gerakan apa yang tadi mas sampaikan itu, alhamdulillah sudah kita lakukan. Mas. Apa aja sih yang mereka sosialisasikan Pak Andrio? Maksudnya bentuk sosialisasi nyatanya itu seperti apa? Gerakan pakai masker mas kemarin. Sederhana sekali tapi berdampak ya? Oh iya, pakai masker itu digaungi sendiri oleh Ibu Ketua PKK. Terus kemudian ada pelatihan kemarin itu cara merajut istilahnya apa ya? Mereka harus berjualan mas. Jadi kita selain ibu-ibu ini diajarkan untuk ketika mereka beraktivitas atau mungkin berusaha itu harus patuh protokol kesehatan, juga diajarkan ini loh daripada membuat produk. Iya. Membuat produk yang laku di saat pandemi ini. Iya, seperti tas yang itu mereka itu tas yang apa namanya buat hazmat, buat apa mas, buat masker. Kemarin diajarkan mas. Oh justru malah itu ya, jadi kaitannya sama yang kita itu tadi. Ini ibu-ibu juga terlibat aktif dalam produksi hazmat, produksi tapi masker. yang sederhana mas ya. Iya. Yang sederhana kita ajarkan. Nanti itu kita bulan Oktober ini juga kita adakan lagi mas dengan ada itu lagi ya. Untuk kalau misalkan Sobat Berita Jatim nih atau mungkin ibu-ibu dari Sobat Berita Jatim mau daftar gimana Pak Andrio?
Untuk yang bulan Oktober katanya tadi ada pelatihan. Oh, itu kan lewat PKK. Mas. Oh, daftarnya ke PKK masing-masing. Jadi itu udah datang ada aja ke PKK masing-masing. Jaringan PKK, Mas. Silakan datang ke ibu-ibu, dengarkan pesan ibu kalian gitu ya, Iya, Pak Trio ya. iya, siap. Bener-bener. Nanti bakal apa tuh? Mereka bakal ngapain tuh? Ya mereka banyak diajarin, Mas. Jadi mamanya cara membuat produk olahan makanan gitu, Mas. Jadi bukan hanya tekstil, bukannya garment, tapi juga Iya, makanan produk ya, F&B ya. Sesuai dengan protokol kesehatan, Mas. Oke. Mereka kan diajari bagaimana cara membuat produk yang laku dijual, tapi sesuai dengan standar protokol kesehatan yang ada. Oke, nah itu nanti hasil jadinya. Hasil jadinya dibantu dimarketkan oleh Dinas Koperasi dan PKK atau mereka jual sendiri-sendiri? Mereka jual sendiri. Mereka jual sendiri-sendiri Iya. ya. Oke. Tapi kan kita ajari mereka, Mas. Mhm. Kan ada cuman alat peraga, Mas ya. Jadi kita buatnya seperti ini, dan nanti mereka akan mungkin cetak tular, Mas ya. Oh iya, jadi nanti diharapkan dari ibu satu ini akan juga ketok telur ke ibu-ibu lainnya ya Pak Andrio ya. Oke. Baik lagi protokol kesehatan Pak Andrio. Protokol kesehatan sendiri ada nggak sih monitoring dari Dinas Koperasi UMKM? Sinergi mungkin dengan Dinas Kesehatan atau sinergi dengan dinas apapun lah. Kalau mamanya dari dinas kita sendiri mungkin pas kita kebetulan pas monitoring evaluasi, Mas ya. Monaf ya? Iya. Oke. Itu dilakukan oleh bidang-bidang kami, Mas. Iya, jadi ada bidang yang mengevaluasi itu apakah sudah benar mereka memasarkannya seperti apa, ya kan? Kita juga harus berkoordinasi dengan Kapolda juga, Mas. Sorry, Dinas Koperasi Kabupaten Kota. Oh, kabupaten kota. Oke. Iya, karena Iya. kan kita kan di provinsi ini membina Kapolda, Mas ya. Iya, Nah, iya, dari iya. Kapolda sendiri itu yang langsung ke pelaku usaha. Oke. Gitu. Jadi kita arahkan bagaimana istilahnya mereka harus ikut, ya harus ikut membina PKK Kabupaten Kotanya. Oh iya, gitu. iya, iya. Tapi selama ini positif nggak? Maksudnya trennya di UMKM ini positif nggak sih Pak? Mereka sudah mulai patuh protokol kesehatan dengan sendirinya atau seperti Alhamdulillah apa? sudah, Mas. Jadi mereka sekarang dengan melihat korban yang berjatuhan, Mas ya, Iya, iya, iya. langsung aja lah. Jadi mereka kan Kesadaran itu akan kesadaran timbul timbul sendiri. Iya, 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 iya. Ya, dan alhamdulillah, Mas. Jadi dengan seperti itu kan kita juga harus patuh kesehatan sendiri. Gitu. Jadi memang masyarakat ini selain kesadarannya timbul juga karena ya kita semua ingin sini segera berakhir ya Pak Ini Andrea. sudah berakhir dan kita tetap sehat, Mas. benar, iya. Kita tetap sehat. Ada nggak sih produksi UMKM yang dibantu dipasarkan oleh Dinas Koperasi UMKM terkait protokol kesehatan? Misalkan, ini bisa nih produksi yang sanitizer bagus nih. Ini coba nih bikin juga nih biar kita bisa jual bareng-bareng. Ada nggak sih yang seperti itu? Ya, kalau itu kan kita mengajarkan, Mas, seperti tadi ya, di EBDC itu banyak sekali istilahnya apa namanya pelatihan-pelatihan seperti itu. Iya, ya kembali ke Dan situ setelah lagi itu ya. terus Benar, kita benar. pasarkan lewat marketplace online tadi loh, Mas. Oh, akhirnya sinergitasnya seperti itu ya Pak Andrea? Iya, Iya, lewat iya, market iya. online atau kalau namanya offline-nya kita serahkan di CTH. Oke. Cooperative Trading House, Mas. Kita Yang di pinggir-pinggir ini ya? di Di dua area gedung sekitar. sebelah ini. Saya jadi penasaran sih sebenarnya produk-produk UMKM yang paling oke, yang paling keren di Jawa Timur ini apa aja. Tapi nanti dulu Pak Andrio, simpan Siap. dulu. Kita ngobrol-ngobrol di segmen ketiga. Tetap di Demi Masyarakat Spesial Berita Jatim TV bersama Satgas Covid-19. Ingat pesan Ibu, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun. Iya, ini kenapa maskernya nggak dipakai? Nggak usah lah Bu, cuma kesini aja kok. Lagian juga sudah nggak ada apa-apa ini. Ya ampun ya, jangan nyepelin dong. Ini loh masih banyak yang kena COVID-19. Nggak usah ribet deh. Pokoknya tinggal tunggu aja di rumah. Satu keluarga di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Seluruhnya terkonfirmasi positif terjangkit virus corona. Semua hal yang biasa kita lakukan sudah tidak lagi sama. Menghindar dari bahaya tak kasat mata. Memakai masker adalah perlindungan diri paling utama. Nambah iklannya. Bukan panik, tapi harus waspada. Nambah lagi iklannya. Panjang ya. Berjaga jarak menjadi hal lumrah. Jadi kita bahas ini aja Pak. Bahas ini aja ya. Agar keluarga di rumah bisa menyambut dengan bahagia. Mari menjalankan protokol new normal agar berkegiatan di luar rumah bisa terlaksana, keluarga pun tetap sehat dan sejahtera. Oke, Sobat Berita Jatim, masih di Demi Masyarakat Berita Jatim TV spesial Satgas Covid-19.
bersama Pak Andrio Himawan, Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM. Pak, sebelum kita bahas produk-produk UMKM unggulan, saya mau ingatkan lagi buat Sobat Berita Jatim, jangan lupa pesan Ibu ada 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun ya Pak Andrio ya. Pak Andrio, kalau tadi kan kita sudah ngomong tragisnya kondisi UMKM di Jawa Timur, kemudian protokol kesehatannya juga sekarang sudah mulai dibangun. Tapi produknya belum kita bahas Pak Andrio. Produknya itu apa aja sih sebenarnya yang paling unggulan? Ini kan di depan kita ini ada beberapa nih. Oh banyak ya? Banyak nih, di samping Pak Andrio juga banyak, di belakang juga ada pakaian. Banyak, siap. Kita mulai dari yang mana nih Pak Andrio nih? Oh silakan Mas. Saya penasaran sama ini saya lihat tadi ada kerupuk kalsium, tapi logonya lele. Ini apa memang lele memang ini? Iya Mas, ini kulit lele ya. Oh ini lele. Oh. Iya, ini kerupuk tulang lele ya. Tulangnya bisa buat Tuh sebentar, saya masih agak amazing nih, agak kagum nih. Tulang lele bisa jadi keripik gimana Pak? Iya. Jadi memang ini salah satu produk unggulan di Jawa Timur nih ya? Iya. Jadi ini seluruhnya produk UKM Mas. Ini mewakili masing-masing kabupaten kota atau seperti apa? Mewakili dari kabupaten kota Mas. Jadi memang UKM itu sekarang kemasannya bagus-bagus. Jadi memang dulu kan stigmanya tuh produk UMKM itu pasti gitu-gitu aja gitu kan. Iya. Ini enggak ya? Iya. Sekarang bagaimana mereka tuh mengemas dengan baik Mas. Terus juga di era pandemi ini kita ajari bagaimana mereka agar expirednya lebih lama. Berarti gimana kan lakunya kan lebih lama. Iya benar. Plastiknya ditebelin. Oke, jadi benar-benar terjaga ya vakumnya dalam ya. Terus ini apa namanya pengemasannya lebih. Ini udah kayak udah kayak modern sekali nih Pak, nggak kayak dulu kan ketika saya masih kecil tuh ya, kalau kita ngomong produk UMKM nih Pak Andrio, itu bungkusnya itu pasti plastik polos, transparan, terus ala kadarnya. Ini sekarang udah beda nih kalau saya lihat di depan saya. Iya Mas, ini ada sampai mulai madu juga. Oh madu ada, ini madu dari peternakan mana tuh Pak Andrio? Ini dari mana ini? Madu abad Sauda. Madu nih Mas, banyak. Oh dari Surabaya nih Mas. Oh ini Surabaya sendiri ya? Iya, oh di Surabaya sendiri. Ada juga ya binaan yang bisa produksi madu, saya baru tahu. Ada Mas. Iya. Ini ada dari Jombang, kawanan Jombang ya kan. Banana chips ini ya, banana chips ya. Banana chips. Terus kemudian ini ada bawang goreng. Itu bawang putih goreng apa bawang putih goreng? Iya. Putih goreng. Menarik. Ini kemasannya oke sekali nih, udah nggak kayak dulu gitu kan. Dulu kan makanya kan kita melakukan penjajakan ekspor juga. Oh ini diekspor juga Pak Andrio ya? Kita melakukan penjajakan ekspor, nanti melalui asosiasi mereka kalau yang jadi memang kalau pasar itu kan memang kan harus natural. Iya benar, pasar tidak bisa kita paksakan ya. Iya bisa. Iya, jadi kalau memang produksi mereka bagus, maka akan dibeli. Jadi kita tekankan ke para UKM ini pelaku usaha agar tidak hanya kemasannya yang bagus. Oke, apa aja isinya, produknya juga. Oh produknya juga kualitas makanannya. Iya. Jadi harus mengkurasi isi produk dan kemasannya Mas. Jangan sampai pelanggan itu atau customer tuh kecewa. Beli sekali terus nggak beli lagi ya. Ini kemasannya doang bagus nih, kemasannya ini bagus nih gitu ya. Itu yang terus-menerus kita berikan ke mereka. Jadi kestabilan rasa itu Mas. Itu harus dijaga. Itu ada dibantu nggak? Maksudnya gini, standarisasi rasa itu kan memang agak susah ya. Ada Mas, kan kita ada sertifikasi halal. Ada ISO, ada kemudian kualitas. Jadi standarisasi produk itu ada Mas. Jadi kita juga memberikan istilahnya ke mereka itu ada pendaftaran merek Mas. Kita bantu. Ya kan kita bantu tiap tahun. Terus kemudian ada ISO-nya itu kemasan dan jualannya seperti apa. Oh begitu ya Pak Andrio ya. Terus juga halal, sertifikasi halal juga ada. Nah, ini saya tertarik sambal nih Pak Andrio. Ini sambal. Indonesia itu kan terkenal sama sambalnya kan. Sambalnya kita kan luar biasa. Ini diekspor juga nggak sih Pak? Ini sambal tuna ini? Sorry. Nah ini. Ini sambal tuna ini mungkin masih dalam negeri Mas ya. Oh iya. Karena kalau dia diekspor, dia ini harus kemasannya harus lebih kuat lagi. Oh kalau diekspor nggak bisa cuma pakai toples gitu ya Pak? Ya kan kalau diekspor mereka rata-rata kapal lebih lama ya. Oke. Jadi memang ekspornya biasanya kita kemana sih Pak? Kemarin kita penjajakan itu kita ke Singapura, sama Australia, Malaysia Mas. Itu memang mitra ekspor kita yang paling luar biasa atau bagaimana? Mereka kan kita jajaki Mas. Di era new normal ini penurunan sekali Mas. Jadi kita coba kemarin terakhir dengan Australia, terus kemudian dengan Singapura dan Malaysia Mas. Cocok ya mereka ya dengan produk kita ya? Cocok. Alhamdulillah cocok. Kalau garmen di belakang Pak Andrio ini ada garmen. Ini garmen itu juga salah satu unggulan bukan di Jawa Timur? Oh iya dong. Ini garmen ini kalau yang kualitas seperti ini Mas. Ini batik tulis bawah ini.
Nah, tapi bukan sekarang batik print itu ya? nah, kalau batik tulis itu sekarang agak mengalami penurunan. Padahal itu yang mahal batik print. Nah, mahal. Karena kan mereka harus belinya offline. Oh iya. Kalau kan? beli online kan nggak bisa dipegang. Iya, jadi masih ragu nih ini benar-benar. Kita batik sampaikan tulis, ke ya. para pelaku usaha agar sementara yang batik print dulu. Oke. Nah, gitu. Oke. Pak Andrio, sebelum kita close ini, sebelum kita berakhir nih, mungkin Pak Andrio ada pesan nggak buat teman-teman UMKM Jawa Timur supaya mereka tambah semangat? Kan Iya. namanya pandemi ini kan bisa jadi semangat mereka turun. Iya. Kalau mungkin Pak Andrio di sini Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM mewakili Pak Kepala Dinas memberikan semangat ke sobat-sobat Berita Jatim yang pelaku UKM. Iya. Siapa tahu mereka jadi lebih semangat dan Iya. lebih top lagi lah. Jadi bagi para pelaku UKM sobat dimanapun di Jawa Timur, ya kan, tetap semangat dengan protokol kesehatan, Oke. ya kan. Kalau dan mengemasnya kalau dengan sesuai protokol kesehatan maka customer akan beli dan tetap semangat berjualan, Mas. Oh gitu ya? Ya, semangat berjualan, semangat berusaha tetap. Karena kalau kita melemah sudah semuanya selesai. Jadi satu itu tetap firm bahwa pandemi ini bisa dihadapi bersama. Oke. Jadi kita harus berharmoni dengan Iya, pandemi, bersahabat dengan pandemi. Oke, siap. Ya, Pak Andrio, dengan menerapkan protokol kesehatan. ingat-ingat pesan ibu tadi kan ya, Iya, pakai masker, betul. jaga jarak, 3M dan tadi. cuci tangan Iya. pakai sabun. Pak Andrio, ini kan kita kan lagi live juga nih. Iya. Kita ada yang mau tanya, nggak apa-apa ya? Iya. Nggak apa-apa, ini ada sobat Berita Jatim yang bertanya nih Pak Andrio. Gimana cara produk UMKM itu bisa masuk di CTA? CTA? CTA. Oh, CTH. Itu mereka melalui Dinas Koperasi Kabupaten Kota masing-masing. Oh, jadi misalkan saya di Sidoarjo nih, Iya. saya ingin masuk ke CTH, berarti Iya. saya harus lapor ke Dinas Koperasi UMKM Betul. kita, Sidoarjo maksud saya, untuk kemudian mereka. Iya, karena yang mengkurasi itu, yang mengevaluasi itu dari dinas masing-masing kota. Oke. Nanti untuk ditampilkan di sini. Mungkin bisa dijelaskan alurnya nih Pak, karena kan banyak tuh yang tanya kayak gitu kayaknya. Ya, betul. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian para UKM melalui asosiasinya atau melalui Dinas Koperasi UKM di masing-masing kabupaten kota bisa membawa produk unggulannya ya. Produk unggulannya seperti apa? Untuk kemudian mereka nanti akan melalui dinas itu akan menyampaikan ke kami. Oh, gitu Jadi ya. kalau memang produk itu berkualitas dan terkurasi secara baik, pasti akan ditaruh di Jatim. Berarti memang yang terbaik lah yang akan itu ya. Jadi sobat-sobat Berita Jatim yang pelaku UKM, gak usah bingung. Selama produk kalian berkualitas, packagingnya oke, produknya juga oke, rasanya oke. Kalau makanan ya, pasti akan terkurasi dengan baik dan tampil ke CTH, Pak Andrio ya. Betul. Siap. Oke, terima kasih banyak Pak Andrio atas waktunya. Siap, matur nuwun. Sobat Berita Jatim, jangan lupa kita setiap Rabu bakal ada demi masyarakat spesial Satgas Covid-19. Kita ingat-ingat bersama-sama pesan Ibu, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun. Bersama saya Ibnu Wibowo, sampai jumpa. Yah, ini kenapa maskernya nggak dipakai? Nggak usah lah Bu, cuma kesini aja kok. Lagian juga sudah nggak ada apa-apa ini. Ya ampun ya, jangan nyepelin dong. Ini loh masih banyak yang kena COVID-19. Nggak usah ribet deh. Pokoknya tinggal tunggu aja di rumah. Satu keluarga di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, seluruhnya terkonfirmasi positif terjangkit virus corona. Semua hal yang biasa kita lakukan sudah tidak lagi sama. Menghindar dari bahaya tak kasat mata. Memakai masker adalah perlindungan diri paling utama. Bukan panik, tapi harus waspada. Berjaga jarak menjadi hal lumrah. Agar keluarga di rumah bisa menyambut dengan bahagia. Mari menjalankan protokol new normal agar berkegiatan di luar rumah bisa terlaksana, keluarga pun tetap sehat dan sejahtera.